Puluhan jamaah Tarekat Naksabandiyah melaksanakan ibadah sholat Idul Adha pada hari ini Senin 19 Juli 2021. Terlihat puluhan orang berduyun-duyun memasuki aula gedung yang berada di lantai 2 Pondok Pesantren Darus Sofa, Desa Maridal, Kecamatan Patumba, Kabupaten Deli Serdang. Informasi yang didapat, salat Idul Adha dilaksanakan lebih awal dari keputusan pemerintah, lantaran sudah menjadi keputusan pimpinan pusat Tarekat. Pelaksanaan sholat hari ini pun dilakukan secara terbatas mengikuti anjuran pemerintah soal PPKM darurat. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, rekan wartawan Tribun Medan, Freddy, yang akan memberikan laporan. Halo, Freddy. Ya, halo, Dea. Freddy, bisa Anda jelaskan bagaimana pelaksanaan sholat Idul Adha yang dilakukan lebih awal ini oleh Tarekat Naksabandiyah di Medan, Sumatera Utara? Ya, baik, Dea dan juga pemirsa. Jadi tadi pagi Tarekat Naksabandiyah itu melakukan sholat Idul Adha lebih awal karena memang sudah menjadi keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Tarekat Naksabandiyah yang sudah melihat memantau lebih dahulu bahwa hari raya Idul Adha itu jatuh pada hari Senin tanggal 19 bulan Juli tahun 2021, tepatan pada hari ini. Jadi tadi proses pelaksanaan sholat Idul Adha itu dilakukan secara terbatas oleh jemaah Tarekat Naksabandiyah karena memang biasanya mereka itu berkumpul pada beberapa tempat yakni di Medan dan juga di Simalungun. Jadi tadi itu hanya dihadiri oleh puluhan jemaah dari Medan, Langkat dan juga Kabupaten Deli Serdang, dan keterbatasan itu juga mengikuti aturan PPKM darurat yang diberlakukan oleh Pemko Medan sendiri selama beberapa hari ini, sehingga ibadah sholat Idul Adha pada pagi yang dilaksanakan pada jam 7 pagi tadi itu dilakukan secara terbatas dan dibagi dalam 2 ruangan, yakni di ruangan pertama itu adalah saf laki-laki dan berbatasan tembok, ruangan kedua itu diisi oleh saf perempuan. Ya, Freddy. Ya, Freddy, lalu apa saja rangkaian perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini di Medan? Ya, jadi Dea dan juga pemirsa, Tarekat Naksabandiyah itu melakukan beberapa rangkaian untuk dalam menyambut Hari Raya Idul Adha yang dijatuh pada hari Senin 19 Juli tahun 2021 ini. Mereka itu selain mengadakan sholat Idul Adha berjamaah, juga mereka tadi pada hari ini juga melakukan kurban 3 ekor kambing dan juga 1 ekor sapi. Itu sumbangan dari para jemaah tarekat tersebut, dan nantinya hasil dari kurban itu akan dibagikan kepada puluhan jemaah yang hadir maupun yang terdata di situ. Nah, dapat saya sampaikan, Dea, proses sholat Idul Adha yang dilakukan Tarekat Naksabandiyah ini dilakukan di 2 tempat di Sumatera Utara, yakni di Patumba, Kecamatan Patumba, Deli Serdang, dan juga di Bukit Tinggi di Simalungun itu. Karena memang biasanya memang itu dilakukan pada satu titik yakni di Bukit Tinggi, namun karena proses PPKM darurat yang sudah berlaku di Medan itu sehingga ada penyekatan, jadi hanya difokuskan pada di 2 titik tersebut. Karena memang di beberapa wilayah itu seperti di Langkat maupun Medan itu memang ada penyekatan sehingga tidak bisa masuk ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan. Jadi ada pembagian wilayah begitu. Jadi sampai siang ini juga para tarekat, jamaah tarekat juga masih melakukan proses kurban, ya ini lagi memotong-motong daging yang nantinya akan dibagikan itu. Jadi tadi saya sempat berbincang-bincang juga kepada mereka tadi, usai sholat mereka sarapan dahulu karena memang mereka mengikuti anjuran juga. Dan yang pasti kenapa mereka melakukan sholat Idul Adha lebih awal tuh karena mereka memiliki Dewan Mursyid atau Dewan Pimpinan itu yang melakukan pemantauan seperti halnya dengan Nahdlatul Ulama ataupun pemerintah sendiri yang melakukan pemantauan hilal. Jadi keputusan dari pimpinan pusat mereka itu jatuh pada hari ini, Dea. Ya, baik Freddy. Dan Tribuners, tadi rekan jurnalis kami juga sudah sempat melakukan wawancara bersama Dewan Mursyidin Tarekat Naksabandiyah, Syekh Mudamar. Berikut hasil wawancaranya untuk Anda. Pak, kan ini tahun ini haji tidak berangkat Pak tahun ini. Iya. Seperti apa tanggapannya Pak?
Iya, kita sebenarnya umat muslim ya pada umumnya cukup prihatin dengan penundaan pelaksanaan ibadah haji. Tapi selaku umat muslim kita juga diharapkan untuk patuh pada peraturan-peraturan yang ada. Kita harapkan maklum dengan kondisi yang ada karena patuh pada peraturan itu pada prinsipnya adalah bagian daripada adab itu sendiri. Artinya tetap mendukung upaya pemerintah, Pak ya? Pasti ya, kita yang ada jemaah di Torekat ini kita tetap patuh kepada aturan-aturan pemerintah yang ada. Di dalam kondisi pandemi ini Pak, kalau jemaah kita gimana Pak? Iya, kita alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha itu merujuk kepada kalender tetap yang ada di Torekat kita, Torekat Naqsabandiyah Jalaliyah yang dipimpin oleh Buya Syekh Muhammad Nur Ali dan juga merujuk kepada arahan bimbingan dari Tuan Guru kita. Untuk itu jemaah yang ada di Medan, Kabupaten Deli Serdang sekitarnya melaksanakan sholat Id pada hari ini. Tapi sepertinya nggak semuanya jemaah datang ya Pak ya? Iya, karena ini berkaitan dengan penerapan PPKM yang dilakukan oleh pemerintah. Kita memang membatasi jumlah peserta sholat Id kali ini. Ya, kita harapkan dengan ketebasan kita ini kita untuk tetap patuh kepada protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kalau selain di Marendang ada lagi tuh Pak? Ya, selain dari sini tentu jemaah kita melaksanakan sholat Id di pesantren pusat kita yaitu berada di Bandar Tinggi Kabupaten Simalungun. Pak, boleh nama lengkap Bapak? Nama saya Syekh Muda Markum. Syekh Muda Markum. Oh. Kasih Pak. Pak, ada pesan-pesan khusus nggak Pak? Perayaan di tengah pandemi. Ya, pesannya tentu kita berharap kepada seluruh jemaah kita dan umat muslim pada umumnya, mari kita perketat dan perkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kita berharap dan bermohon kiranya pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.